Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas ya trailer terbaru khusus Super Bowl Amerika Serikat, yaitu apalagi kalau bukan Guardians of the Galaxy volume ketiga. Wow, gila banget ya guys ya. Dan juga akhirnya rilis ya trailer The Flash. Gila sih, The Flash ini kok kayak mind blowing banget ya. Apalagi ada Michael Keaton as The Batman juga, plus Ben Affleck juga ya. Aduh, nanti kita bahas aja itu ya, tapi itu nanti. Ini video khusus aku buat untuk Guardians of the Galaxy volume ketiga dulu ya guys. Sebenarnya aku sudah bahas dan nge-breakdown cukup detail ya untuk Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Nah, jadi bagi kalian yang belum nonton video-video breakdown aku dan review tentang Guardians of the Galaxy volume ketiga ini, wajib banget nonton videonya, link sudah aku pin di kolom komentar. Khusus untuk trailer kedua terbaru Guardians of the Galaxy ini lebih fun ya teman-teman, dan komedi banget daripada trailer pertamanya yang depressing banget dengan musik yang menyedihkan. Dan juga scene-nya agak rada-rada mirip ya, jadi mungkin breakdown dan pembahasan aku kayak masih sama aja dengan video trailer bulan lalu. Mungkin ada beberapa sih detail yang aku tambahkan. Opening scene di awal terlihat Rocket Raccoon yang berjalan mendekati Peter Quill. Terlihat ia ini mabuk atau pingsan gitu ya karena kebanyakan minum. Dan juga ada beberapa footage atau scene terbaru Star-Lord yang sedang berada di final battle dari Guardians of the Galaxy ini dan menggunakan kekuatan tembakannya itu. Wow, mantap banget ya teman-teman. Dan next scene terlihat anggota member Guardians of the Galaxy sedang berjalan ala-ala sinematik gitu ya. Detail di sini bisa kalian perhatikan bahwa selain Gamora, semuanya sudah memakai kostum komik accurate Guardians of the Galaxy dengan lambang Ravager mereka. Sedangkan Gamora di sini ia tidak menggunakan kostum ya, atau tidak menggunakan seragam karena memang ini bukan Gamora dari timeline utama, namun merupakan Gamora dari timeline yang berbeda. Dan seperti biasa ya, di scene bareng-bareng ini Kraglin itu kayak absen gitu ya teman-teman ya. Padahal kan kita tahu ya bahwa anggota Guardians of the Galaxy yang baru itu ada si anjing Space Cosmo dan Kraglin. Tapi Kraglin tuh kayak nggak pernah masuk gitu ya. Terlihat di sini Peter Quill seperti melihat map dari beberapa bintang atau planet gitu ya. Karena ketika mereka memakai suit atau kostum yang kayak orang penjara ini, mereka sedang berada di tempat markasnya High Evolutionary. Dengan Peter berkata ia pernah kehilangan pacarnya dan pacarnya kembali lagi. Terlihat di scene ini mereka berdua seperti bertarung satu dengan yang lainnya ya teman-teman. Sama seperti pertama kali mereka bertemu pada saat event Avengers Endgame. Gamora memukul Peter. Karena memang Gamora dari timeline yang berbeda ini kan nggak tahu tentang si Peter Quill dan perjalanan kisah cinta mereka yang sesungguhnya di timeline utama. Kemudian next scene terlihat mereka bertiga ini sedang ada di lift ya, di tempat kediamannya markas High Evolutionary. Di sini juga ada Nebula ya teman-teman, dan mereka berdua Gamora dan Peter masih aja berantem. Peter berkata, "Kok kembali lagi tapi tambah menyebalkan." Dan di sini Nebula hanya bisa melihat saja ya dua orang yang bertengkar ini terus. Memang ya trailer kedua ini full of komedi banget sih daripada yang pertama yang sangat menyedihkan. Next terlihat logo Marvel Studios yang sesuai dengan kaset pemutar favoritnya Peter Quill. Dan juga terlihat di scene ini kapal luar angkasa Guardians of the Galaxy sudah sampai di sebuah replika planet bumi yang berisi ras-ras ciptaan High Evolutionary New Man. Hewan-hewan dengan kecerdasan intelijen seperti manusia. Peter pun terlihat seperti terkejut ya melihat planet yang menyerupai bumi itu. Kemudian scene baru berikutnya menampilkan laboratorium dari High Evolutionary dan beberapa ilmuwan saintis di labnya. Dan akhirnya finally kita bisa melihat dengan jelas ya close up muka dari High Evolutionary versi MCU ini ya. Agak sedikit berbeda ya dengan versi komiknya ya guys ya. Dan High Evolutionary akan menjadi big villain di Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Dan jika kalian perhatikan detail dari mukanya High Evolutionary itu, kulit wajahnya tuh kayak ditempel gitu aja ya teman-teman ya. Kayak bisa dicopot gitu. Dan sepertinya di balik dari wajahnya yang bisa dicopot ini adalah robot. Nah, mungkin aja High Evolutionary ini sudah memodifikasi organ-organ di tubuhnya sama seperti Nebula itu ya. Karena kelihatan banget nih, itu wajahnya bisa dicopot kayak topeng gitu. High Evolutionary pun dengan mukanya yang datar dan mengerikan itu ya, kayak silent killer melihat ke belakang. Aku nggak tahu sih motivasi dia ini apa ya, tapi dari mukanya aja udah menyeramkan ya gengs. Next scene pun berpindah menampilkan kapal luar angkasa Guardians of the Galaxy yang baru memasuki portal Pentagon mereka mendekati sebuah kapal luar angkasa. Mungkin ini markasnya High Evolutionary, namun dari sisi atau sudut yang berbeda ya teman-teman. Next kita menampilkan scene High Evolutionary, tapi ini sebelum ia berubah jadi kayak robot di awal tadi ya. Ini kayak dia masih manusia banget, masih awal-awal menjadi ilmuwan untuk menggapai cita-citanya itu. Ia
berkata, misi rahasianya ialah untuk menciptakan masyarakat yang sempurna, ras baru, makhluk baru. Nah, ini dia mungkin masih memakai identitasnya, nama manusianya Herbert Wyndham atau Dr. Wyndham, sebelum merubah atau mengganti namanya menjadi High Evolutionary. Next, kita melihat tangan High Evolutionary mengambil hewan rakun untuk ia eksperimen, untuk dia bisa modifikasi ya, menjadi makhluk dengan intelijen yang tinggi seperti manusia. Jadilah itu si Rocket Raccoon ya guys. Dan kalau kalian perhatikan, ada di sebelah kanannya dari High Evolutionary ini seorang ilmuwan botak gitu. Kemungkinan ini adalah seorang cewek yang memang di-cast menjadi Moondragon, karakter baru yang akan join di Guardian of the Galaxy sebagai member baru MCU, Moondragon. Wah, sedih banget ya teman-teman melihat Rocket Raccoon di scene ini. Dia kayak sedih banget gitu, takut banget ya. Banyak banget jarum suntik, selang-selang yang ditempel untuk eksperimen dia ini. Bahkan tetesan darahnya pun diperlihatkan di sini ya. Semenderita itu si Rocket Raccoon dibuat oleh High Evolutionary ini. Dan kalian bisa lihat, ia juga diberi nomor kode seri, menandakan dia merupakan bahan eksperimen. Dan juga perhatikan close up bola mata dari Rocket Raccoon ini ya. Sangat menyedihkan banget melihat Dr. Wyndham mengeksperimenkan badannya. Ini mirip banget seperti animal abuser ya teman-teman. Para pecinta hewan dan kita semua pasti harus menghindari animal abuser. Next scene kita melihat Groot di sini sangat sedih banget ya dia. Sedih banget ya, seperti ada yang sekarat di depannya. Dan yap, itu Rocket Raccoon. Kalian bisa lihat dari layar ronsen yang ada di sebelah kirinya si Groot ini ya. Ini kan badannya si Rocket Raccoon tuh bisa dilihat di bagian dadanya seperti merah putih itu, menunjukkan bahwa detak jantungnya semakin melemah. Aduh, tolong guys, aku nggak kuat guys. Nah, kalau di sini ini Rocket Raccoon-nya terlihat masih sehat dan bugar ya, dengan memakai kostum lengkap Guardian of the Galaxy-nya. Di scene ini juga Gamora terlihat sedang melawan seseorang di depannya. Kemungkinan itu High Evolutionary. Dan ini merupakan kapal tempat ia menangkap orang-orang yang akan ia buat menjadi bahan eksperimennya. Next, kita melihat Nebula, namun di sini kostumnya sudah robek dan dia sudah kacau banget ya itu bentukannya. Dan bisa dilihat tangan kirinya itu bisa berubah menjadi pedang yang mengeluarkan energi panas, sama seperti lawannya Shang-Chi ya, si Razor Fist itu. Next, lagi-lagi kita masih melihat scene terbarunya dari Rocket Raccoon di sini. Banyak banget ya menampilkan si Rocket Raccoon. Dan yap, Among Us. Ini mirip banget ya, mereka ini memakai kostum astronot warna-warni seperti Among Us. Ini scene-nya mungkin awal-awal Guardian of the Galaxy hendak menyusup ke markasnya High Evolutionary. Jadi harus menggunakan suit atau kostum khusus, yaitu kostum astronot ini. Next, kita melihat Groot dan Peter masuk ke ruangan markas tahta tempat duduknya si High Evolutionary atau Dr. Herbert Wyndham. Next, terlihat di sini akhirnya scene Kraglin ya, seperti sedang berdoa sebelum ia menyerang menggunakan panah siulnya yang mematikan itu. Apakah di sini si Kraglin juga akan mati ya? Tapi kayaknya nggak mungkin deh ya. Next, kita melihat Drax, Nebula, dan Mantis seperti hendak menyerang atau melawan monster di depan mereka, monster robot tentakel octopus gitu ya. Kayaknya ini kayak ada tentakelnya gitu ya guys. Next scene, finally kita melihat Adam Warlock terbang ya, yang diperankan oleh Will Poulter. Keren banget ya teman-teman. Di sini Adam Warlock masih mengejar dan memburu Guardian of the Galaxy karena permasalahan mereka di Guardian of the Galaxy volume kedua kemarin yang mencuri baterai itu ya, dari rasnya si pendeta tinggi Aisha yang berwarna-warna kuning ini ya guys ya. Dan masih diburu oleh Adam Warlock sampai ke planet atau tempat wilayahnya, tempat ras buatannya High Evolutionary ini. Bentukan makhluk yang seperti hewan-hewan intelijen tinggi itu yaitu ras Newman. Terlihat di sini Gamora juga sedang kabur dari kejaran Adam Warlock mengangkat Rocket Raccoon di tangannya. Next, terlihat scene badass banget. Groot langsung menyerang Adam Warlock dari atas ya teman-teman. Wow. Next scene, kita melihat Rocket Raccoon kecil yang sudah berhasil sukses dieksperimenkan menjadi makhluk intelijen oleh High Evolutionary, dikurung bersama dengan sahabatnya yaitu berang-berang bernama Lila. Lila ini juga tangannya sudah diganti dengan robotik ya guys. Next, sama seperti di trailer bulan lalu, di sini Groot dan Peter Quill mengkombinasikan serangan mereka menyerang tentara High Evolutionary. Next, kita melihat Rocket Raccoon yang berpelukan dengan sahabatnya Lila sang berang-berang. Next, kita melihat ya anjing dari Guardian of the Galaxy yaitu Dog Space Cosmo. Next, kita melihat ya di sini Guardian of the Galaxy dan semua penduduk di sini yang bersorak-sorai seperti itu ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa Guardian of the Galaxy bersama dengan penduduk yang lain itu sudah membuat sebuah pemukiman di kepala Celestial Nowhere, seperti yang kemarin sudah diperlihatkan dalam Holiday Special Christmas Guardian of the Galaxy. Next, di sini kita melihat Peter Quill dan juga Gamora sedang memegang makhluk berbulu gitu ya teman-teman. Lucu banget, ini seperti beruang kecil gitu. Mungkin merupakan salah satu eksperimennya
High Evolutionary. Next scene gila banget, keren ya guys ya. Kita melihat kombinasi serangan dari Groot, Peter, dan juga Rocket Raccoon di sini. Jadi si Groot ini setelah dia jadi dewasa gini berpengaruh banget ya, kepake banget. Next terlihat di sini Adam Warlock masih memburu Guardian of the Galaxy ya, sampai ke tempat permukiman mereka di kepala Celestial Nowhere di sini. Dan terlihat di next scene Adam Warlock versus Drax. Tapi kalau kalian perhatikan Drax-nya di sini tuh kayak sudah berubah gitu ya, kayak monster, badannya kayak lebih besar aja ototnya kayak Hulk gitu ya. Apa mungkin jangan-jangan ketika ditangkap oleh High Evolutionary ada yang disuntikkan oleh High Evolutionary ini ya ke dalam badannya Drax, membuat dia jadi kayak aneh aja deh. Di sini bentukannya kayak besar banget. Apa mungkin ya Drax di sini mati ya melawan Adam Warlock yang sangat hebat. Next scene kita melihat anggota Guardian of the Galaxy yang sedang memberikan penghormatan terakhir. Wah, sedih banget ya teman-teman ya. Dan juga di sini scene-nya bisa kita lihat anggota Guardian of the Galaxy ini menggunakan kostum berwarna merah. Ini kemungkinan merupakan markasnya High Evolutionary yang tempat mereka menyusup itu. Dan terlihat Drax di sini terluka. Next, keren banget ya di sini ya, terlihat High Evolutionary itu sedang melayang dan menggunakan kekuatannya. Di bagian kostum badannya itu seperti keluar cahaya berwarna ungu gitu ya teman-teman. Next, kita melihat Peter Quill menyelamatkan salah satu ilmuwan dari High Evolutionary ini yang kemungkinan merupakan perempuan ilmuwan Moon Dragon. Dan next ya, menyedihkan banget ya kita melihat perpisahan antara anggota Guardian of the Galaxy ini ya, dipenuhi dengan kesedihan tangisan. Karena memang titel dari Guardian of the Galaxy volume ketiga ini adalah The Last Ride atau perjalanan terakhir, petualangan terakhir. Next scene ditutup dengan komedinya Gamora, Nebula, dan Peter Quill, yang dimana Gamora berkata Peter Quill itu lebih cocok dengan Nebula. Dan mereka pun masing-masing saling tidak menyukai satu sama lain. Ini scene-nya komedi dan kocak banget ya guys. Semoga aja juga jangan terlalu banyak komedi dan kocak gitu ya kayak Thor Love and Thunder. Jadi filmnya terkesan kayak anak-anak dan tidak serius. Semoga komedinya bisa ditempatkan di tempat yang sesuai dan porsinya sesuai, tidak kebanyakan komedi. Dan berakhirlah trailer kedua dari Guardian of the Galaxy ini ya guys. Wah, keren banget ya. Banyak banget easter egg dan juga detail dari trailer ini. Apalagi kalau kalian boleh nonton video-video aku breakdown yang lalu, nah itu akan tambah kelihatan lagi detail dan easter egg-nya gitu ya teman-teman. Jadi wajib banget nonton video-video yang lama. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown trailer kedua dari Guardian of the Galaxy volume ketiga dari aku. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.